Halo semuanya. Kami dari kelompok 8A yang beranggotakan Firda Wahyuni, Madinatul Munawwarah, Nur Wafa Rafida, dan Safa Mutia. Kali ini kita akan membahas mengenai lumut daun, di mana kita akan tahu apa itu lumut daun, ciri-cirinya, siklus hidupnya, dan bangsa-bangsa pada lumut daun. Apa sih lumut daun itu? Lumut sejati atau disebut juga lumut daun merupakan tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk ke dalam divisi Bryophyta. Lumut ini disebut sebagai lumut sejati karena tumbuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar, batang, dan daun. Lumut ini merupakan kelompok lumut terbanyak dibandingkan lumut lainnya. Ciri-ciri lumut daun atau Bryophyta antara lain adalah memiliki struktur tubuh seperti tumbuhan sejati pada umumnya, yaitu memiliki daun, batang, dan akar yang disebut rizoid. Mereka menyediakan makanan sendiri dengan menyerap air dan mineral langsung melalui tangkai daun dan rizoidnya. Lumut daun memiliki dua fase kehidupan, yaitu gametofit dan sporopit, di mana fase gametofit lah yang lebih dominan. Reproduksi vegetatif menggunakan spora, generatif dengan archegonium yang menghasilkan ovum, dan antheridium yang menghasilkan spermatozoid. Lumut daun dapat ditemukan di tempatnya lembab, misalnya seperti di batang pohon, di bebatuan, di hutan hujan tropis, atau di tempat mana saja yang memiliki kelembapan yang pas. Halus gametofit berbentuk simetri radial, tumbuh tegak atau merayap di tanah menjadi seperti hamparan karpet. Dan gametofitnya tidak dapat dibedakan antara struktur batang dan struktur daun. Materi selanjutnya yaitu siklus hidup lumut daun. Nah, bagaimana sih siklus hidup dari lumut daun itu yang sebenarnya? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, secara umum lumut mengalami siklus hidup siklobiontik dengan pergantian generasi heteromorfis. Kelompok tumbuhan ini menunjukkan pergiliran generasi gametofit dan sporopit yang secara morfologinya berbeda. Generasi yang dominan adalah gametofit, sementara sporopitnya secara permanen melekat dan tergantung pada gametofit. Generasi sporopit selama hidupnya mendapat makanan dari gametofit. Nah, seperti yang terlihat pada gambar itu merupakan siklus hidup dari tumbuhan lumut daun yang dimulai dari sporopit menghasilkan spora yang akan berkecambah menjadi protonema. Selanjutnya dari protonema akan muncul gametofit. Generasi gametofit mempunyai satu seks kromosom yang bersifat haploid dan menghasilkan heteroseks dari octogonium dan antheridium. Antheridium berbentuk bulat atau seperti dada, sedangkan octogonium berbentuk seperti botol dengan bagian lebar yang disebut perut dan bagian yang sempit disebut leher. Gametogonium jantan dan betina dapat dihasilkan pada tanaman yang sama ataupun tanaman yang berbeda. Fertilisasi satu telur oleh antarezoid menghasilkan zigot dengan dua sel kromosom diploid. Zigot merupakan awal generasi dari sporopit. Selanjutnya pembelahan zigot membentuk sporopit dewasa. Kapsul merupakan tempat dihasilkan spora melalui proses meiosis. Setelah spora masak dan dibebaskan dari dalam kapsul, berarti satu siklus hidup telah lengkap. Ordo Andraeus hanya terdiri dari satu suku, yakni Andreaceae. Dengan protonema berbentuk pita bercabang, kapsul spora mula-mula diselubungi oleh kalyptra dan jika pecah akan menghasilkan kolomula yang diselubungi oleh jaringan sporogen. Ordo Sphagnales biasanya meliputi sejumlah besar jenis lumut yang kebanyakan hidup di tempat yang berawa, serta hidup membentuk rumpun atau bantalan, sehingga disebut sebagai lumut gambut. Pada Ordo Dwellers, kapsul sporanya telah mencapai diferensiasi yang paling mendalam. Sporangniumnya mempunyai suatu tangkai yang elastis yang dinamakan dengan seta. Pada ujung tangkai terdapat kapsul spora yang bersifat radial atau dorsiventral dan mula-mula diselubungi oleh kalyptra.